Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin, Saya Rohim. di channel YouTube IH ya, Hipnosis Indonesia ya, channelnya. Hipnotis Indonesia. Hipnosis Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan mental block. Seperti itu. Nah, silakan disimak sampai dengan selesai ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengupdate video baru. Nah, Rohim, agak kaku ya karena kemarin kita libur Lebaran ya. Jadi setelah Lebaran kita membahas tentang mental block. Mental block. Ini mental block yang dianggap negatif atau positif ya? Kalau sudah tertanam di bawah sadar positif, berarti ketika dikasih program negatif, iya ngeblok dia. Mungkin kalau kriteria mental block yang di sini ya pasti positif, negatif ya. Jadi dia memblok ini ya. Kan mungkin ada saya pengen jadi penjahat gitu. Kalau diblok jadi orang baik, berarti itu mungkin bukan mental block kali ya, self defense atau apa, serang gitu. Oke. Gimana cara menghilangkan mental block yang negatif? Negatif ya. Ya. Ada yang paling cepat itu diancam. Ya. Paling diancam kalau kamu tidak berubah, kamu mati. Ya. Kamu sengsara dengan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Iya. Itu lebih cepat karena ditakuti itu lebih mendorong orang untuk bergerak. Jadi dia akan karena takut itu ya, dia akan melakukan apa saja biar berani gitu. Kalau kamu tidak segera bekerja, kamu akan kere selamanya. Itu kan takut. Tapi ada yang nggak peduli. Nah, itu jablek kayak gitu. Oh, enak kok jadi dapat bantuan BLT misalnya. Bahkan dapat zakat berapa persen dari orang kaya. Nah, itu kalau di sisi ini ya pekerjaan begitu. Biasanya kan ada orang yang wah aku pokoknya nggak mau kerja lah. Jadi orang kaya itu susah, jadi orang kaya itu banyak musuh. Ya, bawa uang itu membuat saya menjadi hina. Akhirnya kan mental block itu membuat dia malas-malasan. Iya. Atau kalau yang tadi kan sifatnya yang mental block yang kaitannya misalnya dengan pekerjaan gitu ya, yang menghambat karir atau finansial gitulah semacam seperti itu. Tapi ada beberapa mental block yang mungkin nggak ada hubungannya dengan itu, dan seseorang itu kadang cuman butuh dapat pengalaman pertama aja terus bisa menghilangkan mental block tersebut. Jadi misalnya saya beberapa kali dia selama ini nggak pernah mencoba sama sekali. Nah, dalam itu bayangan-bayangan saja akan mengerikan. Ngeri nanti kamu dicemooh. Apalagi pas mungkin mencoba kalau semacam seperti itu kan speaking gitu ya. Biasanya paling banyak self talk dia. Ya kalau semacam seperti itu kan mungkin kalau menggunakan ancaman kan akan sangat nggak masuk gitu. Apalagi kalau misalnya public speaking gitu sih masih mending. Tapi banyak mental block yang lebih agak semacam cenderung ke fobia gitu ya. Kayak misalnya saya pernah dapat kasus di mana orang nggak berani naik pesawat, tapi nggak pernah naik pesawat sama sekali. Dia kan punya mental block yang dimana naik pesawat akan jatuh, mati gitu kan. Mati konyol. Nah, misalnya dia dapat sekali pengalaman naik pesawat aja kan udah langsung berani. Langsung mental blocknya hilang seketika ya. Kan ada juga yang bikin pelatihan misalnya berjalan di atas api. Kalau dia punya mental block bahwasanya api itu bakal panas, bakal membakar di kaki, paksa aja misalnya atau dijorokin aja ke apinya kan bisa menghilangkan. Bisa langsung hilang ya. Berarti harus dipaksa gitu. Atau paling cepat ya. Pertanyaan tentang mental block ini ya harus dikaji lebih lanjut, mental blocknya apa gitu. Nah itu. Kan ini cara menghilangkan mental block. Nah mental blocknya semacam seperti apa? Kalau yang tadi bisa diancam, atau mungkin yang cukup dengan satu kali pengalaman aja langsung bisa berubah. Nah mungkin yang nonton video ini pasti punya mental block karena dia cari kan, ketemu wah ada mental block ini cara menghilangkannya. Itu juga dispesifikkan kira-kira mental block apa mental block Anda pengen kemana? Mungkin Anda susah mencari pasangan hidup bisa jadi ya. Wah hidup
berkeluarga itu susah, banyak cekcok, banyak masalah. Tapi nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Misalnya seperti itu. Nggak pernah punya teman wanita, teman jenis misalnya. Kan Iya. itu cuma sekali aja Cuman sekali dapat. pas melangkah satu kali menuju pernikahan akhirnya ketemu ternyata begini, ternyata tidak enak. ternyata nggak enak seserem yang Nggak seserem yang dibayangkan. dibicarakan orang-orang gitu ya. Kasusnya kan seperti itu. Coba komen ya di sini nanti biar kita bisa kasih solusi. Cuman Apalagi selain hal-hal yang sifatnya gerakan tubuh, ada nggak mental block tentang keyakinan misalkan atau kepercayaan terhadap hal tertentu, misalkan saya orangnya bodoh, saya memang pantas ya, jadi banyak orang yang semacam tidak seperti itu kaitannya ranking dengan, satu dengan gitu ya. misalnya kalau kayak gitu kan kaitannya dengan skill ya. Jadi ada kan orang yang memang saya itu punya mental block, misalnya saya itu nggak pinter main atau nggak pinter apa gitu. Saya itu orangnya emang dari dulu tuh nggak bisa sama yang namanya olahraga atau nggak bisa yang namanya main musik misalnya. Kan ketika dia punya mental block semacam seperti itu, ya akhirnya dia memang nggak main kan gitu. Bisa. Tapi kan tadi ada cara untuk melangkah sekali. Nah ini kebayang saya bermain musik misalkan ya. Apakah dengan sekali mencoba pegang alat musik, apakah punya langkah untuk maju ke depannya? Atau memang butuh latihan terus menerus? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Cuman makanya kasus ini kan masih sangat general sekali. Kalau yang kaitannya skill tetap butuh latihan, butuh jam terbang gitu kan. Olahraga juga begitu ya. Pengen bisa jadi pemain basket ya, bukan hanya sekali main kemudian langsung bisa juara dunia. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ya. Paling ya itu tadi loh, kalau yang misalnya kaitannya dengan kayak berjalan di atas api, berjalan di atas beling, itu kan memecah pertanyaan yang selama ini kelihatannya seram, kelihatannya menakutkan dan sebagainya. Tapi yang kaitannya dengan skill, makanya ini masih sangat general ya. Tinggal mental blocknya apa ya? Apa? Ada yang secara singkat dengan satu langkah, ada yang memang butuh skill ya, yang harus dilatih, yang harus gitu ya. dilatih, diasah. Misalnya saya kan punya channel hipnomarketing juga ya di ini, itu ada banyak yang misalnya punya mental block. Saya itu orangnya nggak pintar jualan. Nah, semacam seperti itu ya, seumur hidup ya nggak bisa jualan. Itu harus perlu latihan memang kan itu. Itu bukan hanya berani membawa barang jualan terus kemudian laku terus ya. Tapi memang harus dilatih. Bagaimana berbicara, bagaimana menawarkan produknya gitu ya. Seperti Jadi, itu. kita harus bisa kategorikan mental block mana yang menghambat diri Anda ya. Baru ketemu caranya. Dan ini sangat mudah sekali dirubah ya dengan hipnoterapi ya. Dari persepsi pikiran, dari perasaan yang mungkin jadi trauma di masa lalu yang membuat Anda tidak nyaman untuk melangkah, dari gerak tubuh yang kadang susah untuk melangkah ke situ, itu sangat bisa dilakukan, perubahannya sangat bisa dilakukan dengan hipnoterapi. Nah, dan faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan ya. Ya, dari orang tua, dari ini kadang kan menciptakan akhirnya jadi mindset, jadi mental block kaitannya dengan apa yang tidak berani dia lakukan gitu. Seperti itu. Nah, kalau ini orang tua kekeh gitu ya. Kita sebagai orang yang ingin mendobrak mental block, misalkan ya diri saya punya orang tua kekeh, kemudian saya ingin keluar dari kondisi itu. Kira-kira tetap saja nyaman dengan aturan orang tua atau keluar dari zona itu? Nah, kalau untuk kebaikan diri kita ya otomatis antara orang tua dan anak ya masing-masing lah. Masing-masing ya? Anaknya Nabi Nuh aja. Anaknya Nabi Nuh loh. Itu loh. Mental blocknya ngeri itu. Agama ya, kan dalam artian kan kalau untuk yang paling ngerti tentang diri kita kan otomatis diri kita sendiri kalau emang terbaik. Tapi kalau sesuatu yang mungkin boleh dipikir lebih lanjut, yang dilarang oleh orang tua itu demi kebaikan kita ya kita ngikut gitu loh. Tapi kalau emang sesuatu yang mungkin apalah masih bisa diperdebatkan, ya saya rasa sih kita sendirilah yang menentukan ya. Karena kalau di orang-orang yang ada di kampung kan ada semacam treatment ya atau nasihat jangan yang menyatakan wah ngapain sekolah tinggi-tinggi, paling ke sawah, paling macul kan itu. Nah, itu ada kan seperti jadi itu ya, ada dogma dari orang tua. Itu kalau kita tetap atau yang sebaliknya sekarang juga kalau yang di kampung gitu, yang di desa malah sebaliknya, orang tua nyuruh sekolah yang tinggi, kuliah jadi pegawai misalnya, anaknya malah nggak mau entrepreneur pengen ini kan. Ini ada kontradiksi semacam seperti itu. Ini aneh ya, berarti tinggal diri kita sendiri yang menganggapnya apakah ini
perlu dilakukan atau tidak dilakukan begitu ya. Ya tergantung sih. Pokoknya kalau misalnya kalian sudah mengambil satu keputusan, ya bertanggung jawablah atas keputusan tersebut. Itu sih kalau saya. Nah, pahami terus apa yang menjadi masalah mental block Anda, kemudian analisa, kemudian cari solusi yang tepat gitu ya. Salah satunya dengan hipnoterapi. Oke. Seperti itu. Oke, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tentang menghilangkan mental block. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan sampai bertemu kembali dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.